Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kopri, kali ini podcast pertama diadakan oleh Kopri Rayon Syariah dan Hukum Islam PMI Komisariat Yayan Bone. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, sahabat senior Kak Rizky Nurmina SPDMPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat-sahabat Kopri se-Kabupaten Bone. Di pagi acara ini kita melangsungkan yang namanya kegiatan podcast oleh Kopri Rayon Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Nurmina selaku Ketua Kopri PMI Cabang Bone masa hikmah 2023-2024. Secara struktural saya itu mulai di Kopri tahun 2019 untuk struktural Kopri itu sendiri. 2019 saya di Komisariat IAIN Bone dan selanjutnya itu menjabat sebagai Sekretaris Umum Kopri Cabang Bone, dan tahun kemarin itu diamanahkan sebagai Ketua Kopri Cabang Bone. Sungguh hebat sahabat-sahabat kita kali ini. Nah, podcast kali ini membahas tentang yang masih menjadi permasalahan di tengah-tengah kita, Kak, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menjadi perbincangan banyak karena perempuan yang selalu menjadi korbannya. Nah, pada saat ini apa sih yang dimaksud, Kak, kekerasan dalam rumah tangga? Kita harus tentunya mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kekerasan dalam rumah tangga. Oke, baik. Terkait KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. KDRT itu akronim ya, KDRT. Nah, secara redaksi kata kita pahami bersama bahwa mungkin yang kita pahami itu adalah kekerasan fisik, dicambak, dipukul, ataukah yang jelas kekerasan fisik. Tapi yang harus kita ketahui bersama dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, ada kekerasan seksual, ada kekerasan psikis. Jadi dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga itu kita tidak hanya berpacu pada kekerasan fisik itu, tapi ada kekerasan verbal. Contohnya saja, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya suami ke istri ya, bukan dalam konteks suami ke istri, tapi bisa saja suami ke anak, ibu ke anak. Nah, contohnya saja, si anak ini sudah belajar, sudah membaca, tapi yang dilihat oleh bapak atau ibunya itu pada saat ia main game. Jadi bapaknya ini menyimpulkan bahwa anak ini itu selalu main game, selalu menggunakan mobile phone, akan tetapi dia tidak, dan secara tidak langsung mengeluarkan kata-kata yang negatif. Jadi kekerasan verbal itu tadi seperti halnya mengeluarkan kata-kata yang negatif yang sekiranya itu tertanam pada long time memory si anak, karena di pikiran itu ada short time memory, ada long time memory, ada pemikiran jangka pendek dan ada pemikiran jangka panjang. Jadi itu dan Kopri hari ini itu punya komitmen memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak. Bukan hanya perempuan, tapi yang kita ketahui bersama bahwa perempuan dan anak itu satu kesatuan yang sekiranya anak itu punya hak untuk belajar, punya hak untuk bermain, sahabat-sahabat punya hak belajar, bermain, dan tentunya punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak itu berhak mendapatkan pendidikan karena pendidikan merupakan hak konstitusional bagi setiap anak. Baik. Nah, terkait kekerasan dalam rumah tangga, tentu saja tidak secara fisik saja yang sudah disampaikan pada kakak senior. Nah, dalam kekerasan dalam rumah tangga itu, Kak, pasti ada ciri-ciri atau pelakunya itu bisa diidentifikasi, atau apakah ada karakteristik pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri? Jadi berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu, kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga. Sampai dengan hari ini bahkan di Bone saja pun banyak angka perceraian itu tinggi karena adanya KDRT. Adanya KDRT.
adanya kekerasan seksual, fisik, verbal, dan kekerasan psikis. Nah, olehnya itu kita harus paham sekiranya apa yang menjadi karakteristik sehingga pelaku ini melakukan yang namanya tindak kekerasan sahabat-sahabat. Jadi yang pertama itu mungkin di keluarganya itu sudah menerapkan yang namanya budaya patriarki. Budaya patriarki. Tentunya kita tahu sahabat-sahabat, ada budaya patriarki dan ada budaya matriarki. Budaya patriarki itu laki-laki yang dominan, sedangkan budaya matriarki itu adalah perempuan yang dominan. Tapi kalau kita di Bone ini masih patriarki. Sejatinya masih patriarki, di organisasi-organisasi masih patriarki. Apalagi ini di ruang-ruang privat keluarga khususnya itu masih masih patriarki. Dan selanjutnya itu karakteristiknya adalah lingkungan keluarga yang tidak kondusif, harmonis. Artinya apa? Keluarga itu punya peran penting dalam dalam tumbuh kembang seorang anak. Karena orang tua adalah role model untuk anaknya, dan apa yang dilakukan oleh begini, anak itu adalah peniru, bahasanya apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu juga yang akan ditiru. Kalau orang tuanya itu keras, bisa saja nanti anaknya menjadi keras. Kalau orang tuanya lemah lembut, punya kasih sayangnya lebih kasih sayangnya ini kayak bahasanya kalau dipanggil makan itu kan ini akan lebih vibes-nya akan kesan tuh tertanam dalam pikiran bahwa saya kalau nanti menjadi orang tua itu akan seperti ini, lemah lembut. Dan yang ketiga itu karakteristik orang-orang yang pelaku kekerasan itu adalah antisosial. Jadi itu sahabat-sahabat, sekiranya kalau kita lihat di sekeliling kita bahwa banyaknya itu orang-orang yang melakukan tindak kekerasan, coba menilik ke belakang bahwasanya mungkin dia antisosial, tidak mampu bersosialisasi yang baik dengan orang lain sesama. Jadi itu pelaku kekerasan itu sejatinya banyak ragamnya. Dalam kekerasan dalam rumah tangga, kita pasti mengetahui, sahabat-sahabat juga mengetahui bahwa pasti yang lebih banyak korbannya itu perempuan. Iya, perempuan, anak perempuan, istri, bahkan orang tua dari pelaku. Kenapa sih Kak perempuan itu selalu menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga? Terus apakah laki-laki ini ada kasus yang juga korban kekerasan dalam rumah tangga? Ini menarik pertanyaannya dari sahabat terkait kenapa ini kenapa selalu perempuan? Kenapa selalu perempuan ya sahabat-sahabat? Kenapa yang selalu menjadi korban adalah perempuan dan yang menjadi pelaku adalah laki-laki? Kan selalu itu toh. Kalau kita lihat di flyer-flyer sosial media, banyaknya kekerasan seksual pada perempuan, banyaknya kekerasan verbal pada perempuan, apalagi kekerasan fisik pada perempuan. Baru-baru ini kalau kita lihat TikTok ya, ada di salah satu daerah bahwasanya ia mengalami yang namanya KDRT. Jadi si bapak datang dan melihat kondisi anaknya yang sangat muka lebam, satu muka itu semuanya bengkak, lebam. Jadi miris ya, karena selalunya perempuan dan selalunya perempuan. Jadi yang menjadi akar dari masalah ini adalah budaya patriarki. Budaya patriarki yang sejatinya kalau kita membongkar masalah KDRT dan kenapa perempuan selalu menjadi korban, yang harus kita benahi itu adalah akarnya. Akarnya apa? Adalah budaya patriarki. Budaya patriarki yang sejatinya hari ini yang banyak bebannya adalah laki-laki, yang harus dominan adalah laki-laki. Nah, dalam paham dalam gender itu kita pahami bersama bahwa dalam ketimpangan gender ya, kan di Koper ini kita membahas mengenai gender itu adalah laki-laki dan perempuan. Bahwasanya kalau laki-laki ordinat berarti perempuannya adalah subordinat. Itu kalau laki-laki kuat maka yang lemah adalah
perempuan selalu tumpang tindih, ada yang kuat dan ada yang lemah. Jadi disitulah dititik beratkan bahwasanya itu perempuan subordinat di kelas privilege ini, di kelas privat ini, bahwasanya perempuan itu berada pada kelas yang lemah. Jadi olehnya itu perempuan berada pada subordinat sehingga lebih memudahkan terjadinya kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual di sini bukan hanya pada persoalan seperti halnya pemerkosaan. Kalau kita dalam segmen pemikiran kita ya sahabat-sahabat, sampai hari ini mungkin kita pahami bersama kekerasan seksual itu hanya ada pada pemerkosaan ataukah apalagi ya. Tapi dalam konteks kekerasan seksual itu kita harus pahami bahwasanya guyonan seksisme itu yang membuat perempuan itu tidak nyaman, itu juga termasuk pada pelecehan seksual. Tapi sampai dengan hari ini individu atau orang-orang yang mengalami kekerasan seksual itu banyak sekali yang bungkam semua. Tidak ada yang berani speak up bahwasanya ini saya mengalami kekerasan seksual, karena pemahaman terkait kekerasan seksual itu sempit sekali. Yang ditahu itu hanya mungkin dari sahabat-sahabat Kopri yang ditahu mungkin hanya sebatas pemerkosaan, tapi singgungan sinis yang merujuk kepada hal-hal yang intim yang sahabat itu merupakan bagian dari pelecehan seksual. Jadi itu terkadang pelaku perempuan ini tidak diungkapkan karena malu, karena sudah menjadi korban pemerkosaan. Selanjutnya Kak, mungkinkah pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini bisa berubah? Kalau berbicara mengenai perubahan, kalau dari pelaku ya tentunya setiap manusia itu kita ini semuanya punya sisi negatif ya. Tidak semua kita ini flat, baik terus, negatif terus, akan tetapi dalam segi pelaku tindak kekerasan itu tentunya menurut hemat berpikir saya bisa berubah dengan cara mereka itu tahu sebenarnya yang saya lakukan ini salah, dan dari lingkungan sekitar itu tidak non judgmental. Artinya apa? Tidak mendisclaimer bahwasanya kamu itu adalah orang yang salah atau bahkan sampai dengan bahasanya itu sekiranya ini orang akan sekali berbuat salah terus, tapi tidak mau berubah. Tapi hemat berpikir saya bahwasanya pelaku tindak kekerasan itu dalam konteks KDRT ya sahabat-sahabat ini bisa berubah dalam artian banyaknya dukungan dari masyarakat, keluarga, stakeholder. Jadi bukan hanya dari pasangan tapi dari masyarakat, semuanya itu harus punya peran penting, peran andil dalam merubah pola pikir atau mindframe dari pelaku tindak kekerasan. Mungkin juga bisa jadi anak dari si pelaku Kak, bisa merubah pola pikir terhadap pelaku, atau lebih dalamnya itu suami dari istri yang menjadi korban KDR. Karena ini kan orang tua adalah role model bagi anaknya. Nah kita ini kopri ini kan semuanya juga akan berproses ke jenjang yang lebih serius. Jadi kita ini sudah punya bekal bahwasanya kita ini bergelut di Kopri, artinya apa? Memberikan ruang aman bagi perempuan dan anak, bukan hanya dalam lingkup skala kecil, bahwasanya kita ini harus peka terhadap lingkungan, karena banyaknya orang yang tidak mau speak up itu karena dia takut untuk diklaim bahwasanya kan begini, kalau kita speak up ataukah mengeluarkan segala bentuk unek-unek, tidak banyak di antara orang-orang sekitar itu langsung menjustifikasi kita ini perempuan. Oh, perempuan yang salah. Jarang sekali itu disalahkan adalah laki-laki. Jadi kita laki-laki dan perempuan ini sekiranya kita ini kolektif kolegial, sevisi dan semisi, kolektif kolegial untuk satu tujuan bersama. Jadi tidak ada tumpang tindih dalam hidup dinamika rumah tangga
ataupun kalau kita sekarang kan lagi bergelut di organisasi, jadi tidak ada yang tumpang tindih antara laki-laki dan perempuan dalam ranah organisasi. Jadi itu tadi. Ya. Nah, sudah membahas tadi pelaku bisa berubah, tentunya manusia pasti bisa berubah. Iya. Tergantung pribadi dan pola pikirnya, dan apa upaya kita agar dapat membantu korban kekerasan dalam rumah tangga ini, Kak. Karena kita sebagai kopri atau perempuan juga ingin membantu saudara kita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Sekiranya kita ini kopri kan punya komitmen ya, banyak wadah-wadah perempuan seperti Kohati, begitupun Kohati, begitupun dengan kita kopri. Kopri itu merupakan basis wadah perempuan yang memiliki kuantitas yang banyak, dan kita ini harus punya komitmen untuk hal itu. Jadi yang perlu kita lakukan itu upaya-upayanya, yang pertama adalah upaya kita meningkatkan kepekaan. Meningkatkan kepekaan. Kita ini kopri, sahabat-sahabat, kalau ada hal yang seperti itu kita harus peka. Dan yang kedua setelah peka, tidak boleh non-judgmental. Artinya apa? Kita tidak boleh menghakimi ini. Tidak boleh kita menghakimi, oh memang kamu yang salah, perempuan yang salah. Jarang sekali itu perempuan speak up, karena hal yang sedemikian itu ya langsung di disclaim bahwasanya kenapa begitu laki-lakinya karena perempuan yang salah. Iya, kurang perhatian kan? Iya, seperti itu kan. Jadi keluarlah kata-kata verbal yang ini, yang membuat perempuan itu emosionalnya terguncang, jadi psikisnya dia ikut. Dan yang ketiga itu hal yang menjadi upaya adalah safety plan. Artinya apa? Kita harus punya planning keselamatan diri jikalau memang kekerasan itu akan terjadi kembali, karena tidak menutup kemungkinan banyak akan terjadi kekerasan kembali. Kekerasan verbal itu kan dalam artian bukan fisik ya, bukan fisik, memukul, menjambak, bukan, artinya kata-kata. Ada kata-kata yang sekiranya itu membuat psikis orang itu, psikis perempuan yang lebih lemah, psikis perempuan, karena perempuan itu emosionalnya jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi itu tadi. Berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu betul-betul yang menjadi akarnya itu adalah budaya patriarki, karena laki-laki adalah pihak yang mendominasi, sedangkan kita perempuan memang ini banyak yang dominasi perempuan, akan tetapi serta itu perempuan sih yang menjadi korban. Perempuan itu perlu dibimbing, tapi laki-laki yang masih banyak budaya patriarki. Iya. Ada juga sih yang matriarki, tapi sekarang itu menjadi akarnya adalah tetap pada budaya patriarki sendiri. Jadi patriarki ini betul-betul menjadi akar dari permasalahan KDRT. Jadi KDRT itu bukan hanya sebatas kekerasan fisik ya. Jadi kita harus paham bersama itu. Oke, terakhir Kak, apa solusi yang kita bisa tawarkan sehingga kekerasan dalam rumah tangga ini bisa diminimalisir, angka kekerasan dalam rumah tangga? Oke, berbicara mengenai solusi atau problem solving, bagaimana pencegahan dari KDRT, kekerasan seksual, kekerasan verbal itu tentunya sudah ada payung hukum, sudah ada regulasi terkait hal demikian, dan tentunya kebijakan pemerintah, stakeholder itu sering merumuskan hal-hal yang bisa mengikat supaya ini pelaku ada rasa takut, ataukah sekiranya kalau sudah melakukan tindak kekerasan dia itu ada efek jerahnya. Kalau tidak ada efek jerah untuk si pelaku, ini tidak akan berhenti, pasti akan bergulir dan akan memunculkan banyak korban. Dan yang bisa kita lakukan adalah upaya sosialisasi, edukasi. Ini edukasi sangat penting, sahabat-sahabat, tentunya sebagai wadah perempuan, koper itu tentunya harus
senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi kebermanfaatan KOPRI, Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu tidak hanya dirasakan lingkup PMII, bukan hanya dirasakan oleh lingkup Nahdlatul Ulama, akan tetapi bagaimana KOPRI ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, atas, menengah, bawah. Jadi semua lapisan masyarakat itu merasakan kebermanfaatan KOPRI. Karena yang kita tahu sampai dengan hari ini, KOPRI itu bermain pada segmennya saja. Ada pada segmennya saja, sekiranya belum merata kebermanfaatannya sampai kepada lapisan-lapisan bawah. Jadi itu tadi, kita harus edukasi kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual itu tentunya itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental yang tidak boleh dilakukan oleh individu-individu. Oke. Itulah tadi pembahasan mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjadi momok besar bagi seorang perempuan yang mungkin takut untuk menikah, untuk membina rumah tangga, dan takut salah pilih pasangan. Oke. Yang ingin saya katakan begini sahabat, bahwa revolusi paling tua adalah revolusi perempuan, dan penindasan paling kuno adalah penindasan pada perempuan. Jikalau sampai dengan hari ini manusia lahir dari rahim perempuan, bahwasanya perlawanan adalah satu bentuk keniscayaan. Jadi kita ini perempuan itu jangan mau ditindas. Bukan berarti kita ini sejatinya sampai dengan hari ini mungkin masih berada pada statement kelas kedua, tapi itu tadi perlawanan penindasan paling kuno adalah penindasan bagi perempuan. Baik, terima kasih Kak. Sahabat senior Kak Reski Martina menyempatkan hadir dalam podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.